Pelatih Ko He-jin terapi Megawati biar gacor lagi. Lima kekalahan beruntun yang didapat oleh Jung Kwan Jang Red Spark ternyata memberikan dampak bagi para pemain, khususnya Megawati Hangestri, pevoli asal Indonesia. Ya, performa Megawati di putaran kedua Liga Voli Korea Selatan Putri 2023/2024 memang bisa dikatakan menurun. Dalam 5 pertandingan putaran kedua Liga Voli Korea Selatan Putri 2023/2024 yang telah Red Sparks lakoni, Megawati belum berhasil menyumbang kemenangan. Padahal di putaran pertama Liga Voli Korea Selatan Putri 2023/2024, Red Sparks tampil impresif, bahkan Megawati mampu menyabet gelar MVP alias pemain terbaik. Ko He-jin, selaku pelatih Red Sparks, tampaknya memahami periode sulit yang kini mendera anak asuhnya. Pelatih Jung Kwan Jang Red Spark, Ko He-jin mengakui Megawati terlalu banyak pikiran yang mengganggu kondisi psikologisnya, mengingat performa dari para pemain Red Sparks di putaran kedua ini yang mengalami penurunan drastis dari putaran pertama sebelumnya, di mana Megawati Hangestri dan kawan-kawan berada dalam tekanan atas hasil minor yang mereka peroleh sejak mengawali putaran kedua Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024. Pelatih Jung Kwan Jang Red Sparks Ko He-jin menyebut performa Megawati Hangestri Pertiwi menurun lantaran kangen dengan Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi performanya dalam putaran kedua ini, di mana sebelumnya sang Megatron ini keluar sebagai Most Valuable Player pada putaran pertama. Red Sparks mengantongi rapor merah karena belum meraih kemenangan pada putaran kedua. Megawati dan kawan-kawan kalah 5 kali berturut-turut. Performa Megawati ikut jadi sorotan. Menurut pelatih, penampilan atlet 24 tahun itu di lapangan menurun karena dipengaruhi aspek non-teknis. Mega sedang banyak pikiran yang condong ke psikologis dibandingkan teknikal. Sejak datang ke Korea pada Juli dan sudah ada di sini dalam waktu yang lama, saya bisa merasakan dia rindu dengan rumah. Saya juga merasa tertekan karena tim saya kalah terus-menerus, kata Ko He-jin dikutip dari Naver. Ko He-jin mengatakan Megawati jarang membahas voli saat berbincang dengannya. Ia pun berupaya membuat Megawati betah dengan membawa makanan hangat untuk atlet timnas voli Indonesia tersebut. Saya membelikan dia makanan hangat pada satu waktu. Dia jarang berbicara tentang voli, tapi bilang kepada saya bahwa situasinya baik-baik saja. Ketika saya melihatnya berusaha, saya yakin dia adalah pemain yang bagus, ujar Ko He-jin. Pelatih Red Sparks itu juga berusaha mendekati Megawati dengan mencicipi makanan Indonesia. Namun, kendalanya adalah Megawati tidak cocok dengan rasa makanan yang disajikan restoran tersebut, begitu juga dengan Megawati. Saya datang ke restoran Indonesia di Daejeon tapi tidak cocok dengan selera saya. Megawati juga memilih pergi ke restoran Thailand dan dia makan banyak di sana, ucapnya. Meski underperform, saat ini Megawati masih berada di posisi 5 dalam daftar top skor Liga Voli Korea Selatan Putri 2023/2024. Megawati telah mengoleksi 246 poin, sekaligus menjadi pemain Red Sparks dengan torehan poin tertinggi. Megawati gagal mempersembahkan kemenangan saat Red Sparks bertandang ke markas Hwasong IBK Altos, Jumat 24 November 2023. Bertanding di Hwasong Arena, Red Sparks dibuat mati kutu dengan menorehkan kekalahan 1-3 di laga tersebut. Statistik Megawati juga tak terlalu menawan. Pemain yang mempunyai sebutan Megatron tersebut hanya mampu mencatatkan tingkat keberhasilan serangan mencapai 33,3% yang menghasilkan 20 poin bagi Red Sparks. Torehan Megawati tersebut kalah jika dibandingkan dengan rekannya sendiri, yakni Giovanna Milana (Gia). Beda dengan Megawati, Gia berhasil menorehkan total 26 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 42,1%. Sebagaimana diketahui, pada pertandingan terakhir Red Sparks kalah 1-3 saat menghadapi Hwasong IBK Altos di Liga Voli Korea. Dalam pertandingan ini, Red Sparks mampu memimpin di awal-awal perolehan poin.
Namun, sayang beri busa yang kesempatan disia-siakan, Megawati CS kerap melakukan kesalahan demi kesalahan yang membuat lawan berbalik memimpin dan menang pada set pertama dengan skor 25-19. Situasi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada set kedua. Red Sparks sebenarnya berpeluang menang pada set kedua, namun akhirnya kalah 26-28. Pada set ketiga, Red Sparks juga masih belum bisa tampil stabil dan solid. Tetapi mereka mampu tampil lebih baik hingga akhirnya mereka bisa mengunci kemenangan 25-23 pada set ketiga yang membuat skor menjadi 1-2. Pada set keempat, Red Sparks juga punya beberapa kesempatan memimpin tapi akhirnya kalah 22-25. Akhirnya, Red Sparks tumbang 1-3 dari IBK Altos. Kekalahan ini membuat Red Sparks telah menelan 5 kekalahan beruntun di Liga Voli Korea. Tentunya, kondisi demikian memaksa Jung Kwan Jang Red Spark harus mulai mengurangi terlalu mengandalkan pemain voli asal Indonesia, Megawati Hangestri. Ketergantungan Jung Kwan Jang Red Spark pada Megawati Hangestri serta satu pemain asing lainnya, Giovanna Milana, harus benar-benar dihilangkan. Hal ini karena tim asuhan Go He Jin ini sudah mengalami 5 kekalahan beruntun. Sebenarnya, Mega dan Zia berhasil mencatatkan 46 poin untuk tim. Namun dari poin itu, mereka justru melakukan 19 kesalahan. Kekalahan Jung Kwan Jang Red Spark terbaru adalah kalah dari IBK Industrial Bank of Korea dengan skor 3-1 dalam kurung 25-19, 28-16, 23-25, 25-22. Pelatih IBK Industrial Bank of Korea, Kim Hao Chol, mengakui telah mengantongi kelemahan Mega dan Zia. Hasilnya pun instan, mereka bisa mengalahkan Jung Kwan Jang Red Spark. Jika pemain kami memukul dengan baik, maka lawan akan tahu di mana bola akan dikejar. Kami mempersiapkan dan menganalisis semuanya untuk menghentikan Mega dan Zia, kata Kim Hao Cheol dilansir dari laman MKS Sports. Atas kekalahan itu, Jung Kwan Jang Red Spark turun ke posisi 5 sementara waktu dan posisi 4 disalip oleh IBK Industrial Bank. Sebelumnya, kekalahan Red Sparks dari GS Caltex juga memberikan komentar yang hampir sama dengan pernyataan dari tim IBK Altos saat itu. Red Sparks takluk oleh GS Caltex mengalahkan dengan skor set 3-0, 27-25, 25-19, 25-15. Pada pertandingan kandang Liga Vedodram 2023-2024 yang diadakan di Jangchung Gymnasium di Seoul pada tanggal 14/11/2023. Dalam wawancara usai pertandingan, Silva mengatakan bahwa strategi pelatih Caltex dari awal adalah fokus pada Mega. Strateginya adalah mengikuti Mega dan membloknya sepanjang pertandingan, ujar Silva dilansir dari INA. Selain itu, usai pertandingan terakhir, pelatih GS Caltex Cha Sang-hyun meminta Silva bergerak sedikit lebih cepat. Silva berkomentar, resep pelatih Cha berhasil. Dengan menyesuaikan kecepatan langkah dan bergerak lebih cepat, saya mampu memukul bola dengan RBI tinggi dan juga mudah melakukan serangan ganda. Silva, yang segera memantapkan dirinya sebagai senjata utama GS Caltex dengan serangan destruktifnya dari tinggi badan 191 cm segera setelah ia debut di V-League, mengatakan, pelatih Cha mendorong saya dengan keras di lapangan selama latihan. Tetapi keluar lapangan setelah latihan, dia adalah orang yang sangat manis. Ia menjelaskan, ini adalah pertama kalinya saya bekerja dengan pelatih seperti ini yang membedakan antara urusan publik dan pribadi. Lalu, apakah pelatih Red Sparks Ko He Jin punya solusi nyata untuk membongkar strategi lawan yang fokus pada Megawati dan Gia?